Sebenarnya ini kalau boleh saya jujur, ini merupakan pengalaman pertama saya mengikuti pemilihan seperti pemilihan Putri Pariwisata. Dan bagi saya sih awal mengapa saya memilih Putri Pariwisata itu karena saya melihat potensi yang sangat baik sekali di Bengkulu tentang pariwisatanya. Dan saya berpikir apa sih yang mungkin saya bisa berikan kepada daerah saya? Mungkin saya memberikan kontribusi kepada daerah saya seperti mempromosikan pariwisata Bengkulu ini. Maka dari itu pada saat saya tahu ada pemilihan Putri Pariwisata, saya mencoba untuk mengikuti berbagai rangkaian untuk mengikuti Putri Pariwisata seperti itu. Kan duta pariwisata nih, berarti tahu kan pariwisata yang bagus di Bengkulu. Ya, tentu. Apa gitu? Nah, kalau di Bengkulu itu jujur banyak sekali pariwisata karena di Provinsi Bengkulu itu sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua daratan. Ada daratan yang dingin, ada juga daratan yang panas. Tapi yang saya sangat ingin promosikan itu sebenarnya adalah Benteng Marlboro dan Pantai Panjang Bengkulu. Karena Benteng Marlboro ini merupakan benteng satu-satunya yang ada di Indonesia yang itu merupakan peninggalan asli dari Inggris. Ya, seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah hal yang sangat menarik sih, karena ini menjadi mungkin ikon penting di Provinsi Bengkulu. Dan alasan lain mengapa saya memilih Pantai Panjang, karena saya pikir di Provinsi Bengkulu itu mempunyai pantai yang cukup indah, yang pastinya untuk panjangnya itu sangat panjang dan kita bisa menikmati sunset bersama keluarga dan itu menjadi poin penting. Jadi kalau kita sebagai orang Bengkulu di sini, kita sering bilang kita akan selalu dimanapun kita berada, kita akan selalu mengingat kenangan tentang sunset di Pantai Panjang. Iya, benar seperti itu. Kalau boleh tahu kegiatan khusus pas dari sekolah apa Kalau dulu itu saya di waktu sekolah dasar itu saya tidak begitu banyak mengikuti kegiatan karena pada saat sekolah dasar mungkin kita lebih sering bermain kepada teman-teman. Tapi begitu saya memasuki sekolah menengah, saya mencoba mengikuti berbagai aktivitas. Salah satunya OSIS saya ikuti dan saya juga pernah mengikuti drum band. Itu merupakan aktivitas dan saat itu saya bersyukur sekali saya menerima kesempatan saya dipilih sebagai mayoret pada saat itu dan saya pun juga mengikuti konseling. Jadi saya punya sedikit ketertarikan untuk mengetahui karakter seseorang. Jadi di situ saya coba mempelajari bagaimana kita ya seperti psikolog padahal tapi artinya kita hanya diajari dasar-dasarnya saja di sini. Terus kenapa sih kakak bisa jadi duta pariwisata itu syaratnya biasanya apa? Syaratnya sih sudah pasti yang namanya Putri Pariwisata kita harus mempunyai wawasan mengenai pariwisata itu sendiri dan itu sih berbagai macam jenis seleksi yang dilakukan. Pertama mungkin karena ini berkaitan dengan duta, kita ada seleksi tentang fisik, mengenai tinggi, juga umur. Iya, ada cantik itu kan relatif sebenarnya. Cantik itu adalah kelihatan kalau kita berdandan itu juga bisa menjadi cantik bukan? Tapi di cantik di sini adalah orang yang mungkin smart. Smart artinya di sini iya pengetahuannya. Jadi poin di sini adalah pengetahuannya. Karena dialah yang akan mempromosikan Provinsi Bengkulu. Jadi dia harus punya pengetahuan. Dan pastinya di sini kita juga ada uji bakat, di mana uji bakat ini biasanya dikaitkan dengan kebudayaan di situ. Pada saat itu kebetulan saya membawakan bermain biola dengan lagu daerah Bengkulu dan saya juga menari pada saat itu. Iya. Iya, seperti itu. Terus siapa yang merekomendasikan kakak sebagai Awal saya memilih itu sebenarnya saya ketika melihat pengumuman itu sih saya sudah tertarik untuk ikut, tapi saya belum mempunyai cukup keberanian pada saat itu untuk mengikuti karena kan seperti yang saya bilang ini merupakan pengalaman pertama saya untuk mengikuti putri-putri seperti ini. Tapi orang tua saya mengatakan kenapa tidak mencoba gitu kan, karena ini untuk menambah pengalaman yang sudah ada dan karena dorongan orang tua juga akhirnya saya coba putuskan kenapa saya tidak mencoba mengikuti. Ini kan tidak ada salahnya dan ini juga baik untuk saya karena untuk pengalaman. Maka dari itu pada saat itu akhirnya
saya mencoba mengikuti rangkaian seleksi di pemilihan Putri Pariwisata. Itu pada saat audisi itu gimana? Kalau audisi sih udah pasti grogi ya, karena kan saingannya lumayan sih. Pada saat itu sih yang mengikut sekitar 50 orangan, tapi itu hanya disaring menjadi sekitar 20 orangan. Ya, pada saat seleksi. Tapi seiring dengan jalan, saya pikir ketika saat karantina pun saya berpikir, iya, tapi kita di sini karantinanya tidak karantina berjalan, jadi kegiatannya dimulai dari pagi hari sampai dengan sore hari. Nah, pada saat karantina pun saya melihat setiap wanita yang mengikuti Putri Pariwisata ini mempunyai kelebihan masing-masing pastinya. Tapi saya melihatnya di sini adalah bagaimana kita memaksimalkan diri kita sendiri. Jadi saya tidak sama sekali menganggap peserta lainnya adalah saingan saya, tapi di sini adalah kita teman, kita sama-sama mempunyai keinginan untuk menjadi ikon pariwisata Bengkulu, ingin mempromosikan pariwisata Bengkulu. Iya, seperti itu. Jadi di sini bagaimana kita berteman satu sama lainnya, tapi kita juga memaksimalkan usaha kita dalam proses seleksi seperti itu. Dan itu sangat menarik sekali. Iya, iya benar sekali. Terus gimana sih pelaksanaan itu pariwisata? Pastinya menurut saya itu adalah suatu kebanggaan, karena jujur saat itu saya benar-benar tidak menyangka saya yang akhirnya terpilih menjadi Putri Pariwisata Bengkulu tahun 2011. Karena saya merasa saya tidak berpikir sama sekali pada saat mengikuti adalah ingin menjadi juara. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya ingin mencoba, dan saya ingin memberikan maksimal apa yang saya bisa berikan ya. Dan jadi begitu saya tahu saya menjadi pemenang, itu benar-benar saya pada saat itu benar-benar terdiam dan benar-benar kaget, tidak menyangka kalau saya benar-benar terpilih menjadi Putri Pariwisata Bengkulu. Tapi bagi saya ini kesempatan yang besar, karena kebetulan Putri Pariwisata Bengkulu ini sendiri juga di bawah Dinas Pariwisata Bengkulu. Jadi semua kegiatan kita itu dikoordinir oleh Dinas Pariwisata Bengkulu. Jadi apapun kegiatan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata, kita pun akan diberdayakan di sini, termasuk dari pameran, kita promosi, ataupun kita mungkin mengunjungi tempat wisata yang belum diketahui orang banyak. Nanti kita akan membuat cerita seperti apa sih di sana, pengalamannya apa sih yang bisa kita dapat di sana, seperti itu. Jadi ini adalah pengalaman yang sangat. Baru-baru akan dapatkan di. Iya benar. Halo semuanya, anak muda Indonesia, lagi dengan Kobi Rio di acara Share to Share. Hari ini gue bahas satu cewek yang udah berprestasi, sukses, dan dia melewati sesuatu itu dengan suatu perjuangan yang berat. Dan dia itu mengalami suatu masalah keluarga, dan dia mau bangkit menjadi seorang yang sukses dan membahagiakan satu orang keluarganya. Itu adalah seorang ibu. Dan hari ini gue katanya mau janjian sih satu tempat di Bintar, katanya mau buka puasa di sana. Dan mumpung hari ini udah mau buka puasa, udah mau maghrib, ikutin gue semuanya ya. Cewek ini cantik, terus berprestasi, sukses, tinggi, sampai dan lu semua cowok-cowok di luar sana bakal kau lihat dia. Jadi itu dari janji gue, dan kalian bakal seru. Terus pantengin acara ini, dan jangan sampai kalian pergi dari acara ini. Ikutin gue yuk. Setelah gue lagi di tahun, gue udah jadi sama kamu dong, tapi kamu buka puasa sama pacarnya. Soalnya tempat restoran yang bagus tuh, dan saya kayak penting sama obrak, apa makanannya kayak gimana? Kita coba yuk, coba makanannya, kita coba makan makanannya kayak gimana. Yuk, ikutin gue terus ya di acara Share to Share. Halo Bang Bendulur, ini namanya Kavio. Kavio sama dong? Halo Bang Bendulur. Malam. Kavio, ini kan sekarang lagi buka puasa nih. Menu buka puasanya apa nih sekarang nih? Kebetulan saya lagi nyobain gultik. Iya. Ini kalau saya ingat tuh awalnya saya pernah nyobain ini waktu yang di Blok M. Gultik ini sangat terkenal. Oh. Saya kenalin dengan bos saya. Iya. Dan ini kebetulan bukan cabang baru, jadi saya nyoba. Oh, bukan cabang baru. Iya. Gultik tuh apa sih? Saya baru dengar loh. Gultik sama oblang tuh apa sih namanya? Gultik itu
gulai sapi. Saya juga Oh, ini gulai juga sapi. menurut saya waktu saya pertama kali merantau di Jakarta Ya. ini sesuatu menu yang baru menurut saya. Oh, Saya berasal dari Sumatera. iya iya. Ini merupakan menu Jawa dan ini pertama kalinya juga saya ketika merantau ke Jakarta menemui yang namanya makanan bernama gultik. Gultik. Enak nggak menurut kakak gimana? Enak banget. Wajib coba. Harus dicoba berarti ya. Iya. Harus datang semua ke sini, mahasiswa harus datang ke sini rame-rame dan ajak temennya, oke? Iya. Terus gimana? Kan kakak dulu di Bengkulu pakai ciri khas makanannya apa nih dulu? Oh, kalau gitu sih sebenarnya lebih ke asin, pedas, Asin, dan pedas, Iya. asam. Jadi kalau di Bengkulu itu sendiri mungkin banyak teman-teman yang tahu juga Oh. makanan khas itu mungkin seperti lemah, Oh, lalu apa ada kita istilahnya bagar hiu. oh bakar hiu. Oh, serem ya padahal ya hiu ya sih ya. Tapi di sini hiunya adalah hiu yang Kecil. Oh, oke, saya yang besar gede langsung makan. Ini hiu yang kecil yang dia juga berkembang biak. Oh, berkembang Jadi, biak. tidak masalah kalau kita misalnya menggunakan hiu itu untuk makanan kita. Oh. Tapi kita kan juga tidak boleh memakan sesuatu yang cenderung susah. Iya, susah untuk hewannya manusia. untuk berkembang biak. Iya. Oh, berarti penghasil lautnya di Bengkulu itu sangat bagus ya. Tentu saja karena kita kan memang di posisi barat, Iya. langsung bersebelahan dengan samudra. Wow, keren nih berarti ya. Ini gimana menurut kakak rasanya pedes, ada asamnya atau ada apanya gitu? Kalau menurut saya itu ini namanya makanan Jawa ya. Kalau makanan Jawa. Jawa sih pastinya manis. Manis Lebih ya. Manis. Oke, manis. Iya, dengan ini kan kemarin kita udah cerita nih kayak masalah kakak nih. Enggak, maksudnya kakak menjadi duta pariwisata Bengkulu, sudah menjadi duta pariwisata. Nah, itu gimana perasaan kakak? Kakak udah banyak prestasi, udah banyak semuanya, udah punya prestasi yang lebih gitu ya, sebagai seorang perempuan yang muda tapi punya prestasi yang begitu banyak gitu ya. Dari situ semua, apakah kakak pernah mengalami suatu konflik atau apapun yang dari situ gitu gimana kak? Jujur ya namanya konflik. Saya rasa semua orang pun pasti punya masalah masing-masing. Itu pasti nggak ya? Dan Pasti. dalam kehidupan saya sendiri pun juga saya kemudian menghadapi suatu permasalahan yang mana mungkin permasalahan ini merupakan terbawa saya di sini dan Iya, Kak. saya pun mencoba meskipun sangat besar sekali. Oh iya kak. Ya, mungkin kalau saya tadi berpikir, saya merupakan mungkin ini bukan cerita yang cukup Untuk dibagikan ya, sosial ya. tidak bersalah ya. Iya, untuk anak-anak muda di yang lain yang Saya mungkin berbeda dengan beberapa orang. berbeda ya kak. Keluarga saya mungkin banyak orang yang mempunyai keluarga yang berbahagia. Iya kak. Maka buat kalian yang mempunyai keluarga utuh itu bersyukurlah. Ya, harus bersyukur ya. Banyak keluarga lain yang mungkin lebih daripada kita ya kan kak. Itu gimana kak? Tapi apapun itu tetap sayangilah orang tua kalian. Pasti ya kak. Kalau orang tua yang melahirkan kita di dunia ini ya kak ya. Dan mungkin walaupun saya berasal dari keluarga yang artinya saya merupakan keluarga saya melakukan divorce atau bercerai, tapi saya ini bukan satu masalah atau hambatan yang menyebabkan kita berhenti untuk melakukan prestasi. Mengejar mimpi ya kak ya. Kak. Pasti itu harus dikejar ya walaupun masalah itu ada ya kak ya. Dan kesedihan itu pasti karena saya rasa mungkin banyak juga di keluarga di sekitar kita terdekat kita itu yang mengalami peristiwa yang sama seperti saya kita boleh bersedih tapi satu hal yang wajib kita ketahui adalah bagaimana cara kita bangkit menjalani hidup untuk lebih baik lagi ke depan. Nah, itu cara kakak bangkit dari suatu keterpurukan atau suatu masalah yang kakak alami itu gimana kak? Karena kan kalau menurut saya ini ya, maaf banget nih ya, seorang yang broken home. Kadang kita menilainya sebelah mata, itu kan malu ya kan. Orang pasti lihatnya, ini orang gini gitu kan, gimana mau bisa maju gitu kan. Tapi menurut kakak punya semangat untuk bisa menjadi yang lebih sukses dan karir kakak lebih sukses sekarang. Itu gimana kak bangkitnya? Ya benar sekali. Memang faktanya adalah ketika kondisi ini terjadi, memang banyak sekali saya mendengar orang membicarakan saya, membicarakan keluarga saya, dan itu tentunya membuat hati saya pun juga menjadi sedih dan menjadi terpuruk. Tapi di sini saya menilai mereka tidak tahu apa-apa tentang saya. Iya, yang tahu tuh kakak yang menjalani ya. Saya selalu berjanji dengan
diri saya sendiri bahwa apapun seburuk apapun kondisi, saya tidak mau melampiaskan kesedihan ini dengan melakukan hal-hal yang negatif. Benar ya Kak? Saya Benar. melihat ini akan saya kasihan dengan saya melihat saya masih dengan diri saya kasihan bagaimana perasaan dia kalau misalnya saya melakukan sesuatu yang hal negatif, bagaimana sedihnya dia. Iya, Itu menjadikan saya menguatkan saya untuk tetap semangat menjalani kehidupan ini. Dan dalam hati saya pun saya selalu menanamkan artinya saya melakukan, saya akan berusaha keras untuk sukses Iya. itu diri saya. Dan itu adalah satu-satunya motivasi yang bisa mendukung saya sejauh ini melakukan hal positif walaupun saya di kondisi terburuk. Kondisi terburuk, berarti orang yang sangat berjasa bagi kakak adalah ibu. Iya. Ibu sangat berjasa buat ibu. Apa sih artinya ibu bagi kakak itu? Seperti apa sih dari dulu kakak kecil sampai sekarang dan sekarang kakak sukses itu gimana? Bagi saya sih malaikat ya. Malaikat ya pasti, oke. Ya, dia mungkin malaikat yang bisa kita lihat karena kan Iya. saya merasa ibu itu benar-benar orang yang satu-satunya orang yang sangat tulus dengan kita. Iya. Seberapa pun menjengkelkan kita, ketika saya itu Tetap sabar menghadapi kita ya kayak. kita semarah apapun kita melakukan hal apapun yang membuat dia sedih, tapi dia akan tetap selalu menyayangi kita, tetap akan memperlakukan kita dengan baik. Jadi menurut saya itu seperti malaikat yang mempunyai rasa kasih sayang yang benar-benar sangat tulus. Luar biasa ya kayak. Oh. Berarti kakak dari berapa bersaudara nih? Saya tidak saudara dan saya anak terakhir. Anak terakhir. Oh berarti masih ada kakak-kakak yang lainnya. Dan kakak juga sebagai tulang punggung juga atau gimana? Ya, dengan kondisi yang sekarang tentunya kita sebagai keluarga Ya. saling tolong menolong. Oh berarti hubungan kakak dengan yang lainnya, saudara-saudara yang lainnya juga akrab ya kayak? Ya, Wow hebat, berarti saling tolong menolong dan membahagiakan satu orang yaitu ibu, Iya. ya kan? Hebat. Ini satu lagi kak, gimana sih motivasi kakak dalam hidup? Visi misi apa yang kakak akan komitmen apa yang akan kakak buat untuk kehidupan kakak selanjutnya masa depan kakak? tentunya saya komitmen adalah saya ingin menjalani kehidupan di mana kehidupan ini saya mampu memberikan kebahagiaan kepada diri saya. Itu yang pertama. Saya ingin sekali bisa hidup sukses Iya. dan membahagiakan ibu saya. Dan tentu saya pun juga tidak akan pernah meninggalkan ibu saya. Punya anak. Ada nggak sih yang belum pernah terwujud dari pikiran kakak untuk membahagiakan seorang ibu atau membahagiakan seorang kakak-kakak? Tentu saja hidup ini saya merasa apapun yang dilakukan semenjak dari kecil sampai sekarang, apapun yang saya lakukan sejauh ini tidak akan pernah Iya, belum cukup ya, saya. balas Iya. dan kasih sayang. Karena begitu besar kasih sayangnya ibu pada kita ya. Oh gitu ya. Tapi apapun itu saya tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan dari hal terkecil apapun yang mungkin bisa membuat mereka. Bagaimana kedekatan kakak sama ibu? Cukup dekat sampai sekarang? Ibu merupakan orang terdekat, dimana kita sering cerita. Oh, walaupun sesibuk apapun kakak, tapi tetap kakak share ke ibu gitu. Untuk karena kita kalau saya bilang banyak tetangga yang bilang dulu waktu saya masih kecil saya selalu mengikuti ibu saya kemana saja. Oh, Jadi berarti seharusnya gini ya, anak cewek itu dekat sama bapak, tapi kakak dekat kebalikan, malah dekat sama ibu gitu ya. Oh, berarti dari kecil ya kayak? dari kecil saya selalu mengikuti saya kemanapun. Saya selalu mengikuti dia dan sampai sekarang pun akhirnya itu saya berjalan. Jadi ini mungkin saya bisa katakan adalah adanya kedekatan Kedekatan, chemistry ya. dan ibu juga orang yang sangat percaya untuk sharing sesuatu itu dengan saya. Oh, hebat ya kayak. Oke, sekarang saya mau nanya sama siapa namanya? Kadika ya? Kadika, ini gimana nih sekarang udah jadi baru apa lama nih sekarang pacaran nih? Baru berapa lama? Udah kurang lebih sekitar 5 bulan. Oh, 5 bulan baru berarti ya? Tapi gimana pasannya setelah 5 bulan menjalani itu gimana? Jadi pacar? Perasaannya sih yang pasti senang ya punya pacar. Dibilang putri pariwisata. Ya. Mencintai akan wisata Indonesia. Iya, benar-benar. Dia sebagai seseorang yang kita dewasa ya sebagai wanita. Yang arti dia bisa
menjadi penonton yang terbaik oleh ibunya. Iya benar ya. Ya itu lah. Berarti kakak sangat senang ya. Dan salut apa dengan pengorbanan Kavio ya. Hebat ya Kavio ya. Kavio, nih terakhir nih Kavio nih. Kavio kan selain duta pariwisata, Kavio pernah bilang pernah menjadi model katanya. Oh iya. Pernah ya kayak. Nah itu kan biasa model itu kan terpandang sebelah mata ya. Ibaratnya kan model kayaknya soalnya nih apa bodinya gimana gitu, terus bajunya kebuka atau apalah itu kurang banget istilahnya gitu ya. Nah itu gimana menurut kakak? Sebenarnya ada benernya nggak sih gitu loh? Kakak tuh gimana modelnya? Sebenarnya sih kalau yang dibilang seperti itu benar, tapi sekarang balik lagi bagaimana pemilihan kita. Artinya model itu banyak macam ya. Iya. Mungkin yang disebut dengan Mas itu Ya. adalah model seksi. Iya model seksi ya. Nah, terkait dengan hal ini, kalau saya sendiri pribadi, Iya. saya tidak mau menjadi model seksi. Oh iya. Hal itu lebih ke menjadi model fashion. Oh fashion, Iya. oke. Jadi apapun yang saya kenakan itu pun bekerja sama dengan fotografernya Oh. dan fotografernya pun sangat memikirkan bagaimana kenyamanan saya. Oh, ketika bagusnya gimana Iya, gitu ya? Di sini kita misalnya fotografer ingin membuat suatu portofolio dengan tema-tema tertentu. Iya. Itu pun dari tema, pakaian itu pun kita selalu diskusi. Jadi artinya bagaimana dengan konsep seperti ini? Oh, oke. Pakaiannya gimana? Nah, itu yang selalu kita jaga. Jadi di sini saya lebih ke fashion sebenarnya. Jadi bukan model fashion. Karena satu hal yang harus semuanya tahu bahwa tidak semua model itu merupakan model seksi aja seperti bayangnya. Karena banyak sekali model-model untuk bisa keperluan fashion. Oh iya benar ya benar ya. Jadi, Cantikan gitu ya kayak. Oke. kecantikan gitu. Jadi jangan Nggak harus memandang harus seksi juga kali ya kayak. tapi kalaupun memang ada orang yang memilih itu adalah pilihan mereka. Iya. Tapi sekarang bagaimana kita membuat pilihan kita sendiri. Iya. Berarti pilihan itu benar gitu kan. Iya. Oke positif gitu ya. Oke. Iya, Oke. positif pastinya. Positif thinking ya. Selama kakak sudah menjadi duta, terus kakak kan juga udah bekerja ya? Oh iya. Sudah bekerja, oke sudah bekerja. Nah itu pernah kakak udah mengasih ke ibunya beberapa gaji ya? Oh tentu. Selalu ya? Iya selalu. Karena kan saya setiap bulannya pasti saya sebisa mungkin melakukan hal kecil. Mungkin membelikan sesuatu yang mungkin Oh, gitu ya. apapun itu yang ibu bisa. Berarti pada saat ulang tahun ibunya, itu gimana kak? Itu juga saya pasti memberi, tapi setiap bulan pun saya selalu mengirimkan sebagian dari gaji saya untuk memberikan sesuatu untuk ibu saya. Oke, memberikan terbaik untuk ibu kakak ya. Oke terakhir nih ya, kita sekarang mau kakak mau saya permintaan saya satu nih. Nah, motivasi buat anak-anak muda di luar sana yang lagi kuliah, yang lagi menuntut ilmu untuk menjadi sebuah orang yang sukses sama seperti kakak, itu gimana caranya dan coba kasih motivasi untuk anak-anak muda di sana. Dengerin nih. Buat kalian semua para anak muda Indonesia, lakukanlah hal apapun yang kalian sukai selama ini, nikmati semuanya. Tapi ingat satu hal, bahwa lakukanlah dengan hal positif, karena keputusan akan membawa kalian menjadi kesuksesan di masa depan. Dan apapun yang kalian lakukan, apabila kalian melakukannya di dalam hal positif, itu akan menuntun kalian terhadap kesuksesan di masa depan. Jangan lupakan itu. Dan jangan lupakan juga, apapun yang Anda lakukan, selalu ingat orang tua kalian. Bagaimana perjuangan mereka untuk menyekolahkan Anda dan ingin melihat kesuksesan Anda di masa depan. Oke, itu aja kak ya. Oke semua anak muda di Luhur, ini sekilas dari semua acara share to share dan selesai juga wawancara gue sama Kavio. Dan itu yang sangat penting, jangan pernah lupa sama orang tua dan terus kalian bermimpi, terus berjuang dan bahagiakan orang tua kalian. Karena bagi kita semua, orang tua sudah berjasa buat kita dari kecil sampai sekarang dan sampai kita sekarang sukses. Saya semua itu sekian acara kami dan selamat malam semuanya. Oke guys, gimana? Seru kan tadi kegiatan gue tadi, wawancara yang gue sama Kavio. Pasti seru banget dan gue yakin cowok-cowok di luar sana terpukau banget. Gue aja tadi wawancara tuh ya, mata gue tuh nggak berhenti memandangi dia. Sayangnya ada Mas Dika sih. Oke, pesan gue buat semua anak-anak di luar sana, kalian harus sukses untuk berprestasi dan jangan lupa untuk membahagiakan kedua orang tua kalian. Dan apapun keadaan orang tua kalian, sejak apapun orang tua kalian, itu tetap orang tua kalian, karena dia telah melahirkan kalian di dunia ini dan perjuangan mereka itu tidak akan pernah bisa terbalas karena
apapun yang kita berikan gitu loh. Jadi tolong ingatlah dua orang tua kalian, dan suksesan itu bisa kalian raih dengan kalian bisa berjuang, berusaha, dan berdoa. Sekian dari acara gue semua, dan semoga semua kegiatan gue yang tadi gue wawancara itu bermanfaat buat kalian semua. Oke, karena gue kayaknya mau makan dulu nih, gue udah lapar. Tadi makanannya nggak enak banget di sana. Gue mau makan di ayam bakar Mas Mono. Ya, ayam bakar Mas Mono di dekat kampus sih, dekat jauh dari kampus kok. Dan ini katanya enak banget. Gue makan dulu ya. Guys, semua dadah dan sukses semuanya.